Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini karena kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi waktu oleh Tuhan, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari ini. Mari kita berdoa, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari yang indah ini. Terpujilah namamu Bapa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Didik kami, bimbing kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami juga menyampaikan kabar baik yang indah ini kepada banyak orang, dan nama-Mu dimuliakan, banyak orang diberkati, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pagi Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam Kolose pasalnya yang ke-4. Ayat 1 berkata, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Puji Tuhan. Satu perikop ini mengajarkan kepada kita banyak hal, dan yang sedang kita gumuli bersama, dan itu menjadi proses dalam hidup kita Bapak Ibu. Sehingga saya memberi judul bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Apa yang sudah kita baca tadi, saya beri judul bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, dikatakan yang pertama, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab." Nah, ini dia. Yang pertama, berlaku adil dan jujur. Ini kenyataan Bapak Ibu dan proses dalam pergumulan kita. Bagaimana berlaku adil dan jujur itu. Ya. Bagaimana berlaku adil dan jujur. Kita masih memiliki daging. Kita masih punya keinginan. Kita mempunyai kemauan-kemauan. Sehingga kadang-kadang ketika kita ya atau B, kadang harus jawabnya ya, tapi kita jawab B. Ya. Ini pembelajaran. Dan ini pergumulan buat setiap kita. Tetapi firman Tuhan berkata,
berlaku adil dan jujur. Perhatikan, ini sama seperti nasihat ya, untuk mengingatkan kita akan ajaran dari Tuhan Yesus, khotbahnya di bukit. Ampunilah dosa-dosa kami sebagaimana kami mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepada kami. Dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Coba kita baca di dalam Matius pasal 6 ya, ayat 12. Berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu ayatnya yang ke Matius 7 ayat 2 berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini dah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berlaku adil dan jujur. Perhatikan ayatnya yang terakhir tadi dikatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi telunjuk kita mengarah kepada seseorang, tetapi jari yang tiga ini ya, yang tiga ini akan menghadap kepada kita, sehingga Alkitab ini ya dan benar, iya dan amin, mengatakan bahwa kita perlu berlaku adil dan jujur. Nah yang kedua, dikatakan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam proses hidup kita belajar melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk melakukannya. Kita belajar selama kita masih hidup. Ada prosesnya. Nah yang kedua Bapak Ibu, dikatakan bertekun dalam doa dan saling mendoakan. Jadi bagaimana harus memberi jawab kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Bagaimana kita harus memberi jawab kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Bagaimana kita harus menjawab kalau kita tidak mengerti tentang kebenaran? Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita renungkan bahwa ternyata rahasianya, jawabannya ada dalam firman Tuhan ini. Yang kedua dikatakan, bertekun dalam doa dan saling mendoakan. Penting sekali, bertekun dalam doa dan saling mendoakan. Kolose 4 ayat 2 dan 3 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ini dia. Rasul Paulus dalam penjara pun masih rindu dan senantiasa kerinduannya yang besar itu menulis apa yang menjadi hikmat Allah untuk dia dalam pemberitaannya. Dan pagi hari ini mengingatkan kita juga bahwa kita perlu untuk bertekun dalam doa. Yang ketiga, hiduplah dengan penuh hikmat. Hiduplah dengan penuh hikmat. Ya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya Bapak Ibu, dan poin yang keempat dikatakan, kata-kata yang penuh
kasih. Dalam Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Penting sekali. Jadi dalam kehidupan kita perlu untuk berkata-kata yang baik. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ketika geram marah, Tuhan ampuni aku. Roh Kudus akan menghibur, menguatkan kita. Jangan melakukan, jangan memperkatakan yang tidak baik. Ini proses dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.